Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham top gainers pada tanggal 26 Juli 2022. Yang pertama yaitu saham BAPA, yang kedua yaitu saham WinAir, dan yang ketiga yaitu saham PSKT. Oke, kita langsung saja ke analisa yang pertama yaitu saham BAPA. Saham BAPA peragangan terakhir naik signifikan 23,96% di harga 119. Bagaimana dengan prospek saham BAPA kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham BAPA ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, sudah korslen ke atas. Ada dukungan juga dari volumenya yang cukup signifikan di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah akumulasi di saham BAPA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya downtrend ya ke bawah setelah menyentuh harga tertingginya yaitu di 167. Tetapi di beberapa perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BAPA sekarang sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BAPA. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 116, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya ya. Yang kedua supportnya yaitu di 105 dan yang ketiga yaitu di 90. Support 90 ini cukup kuat ya kalau dilihat dari historinya. Mampu menahan koreksi dari saham BAPA ini ya di sekitaran tanggal 13 Mei 2022 sampai ya 16 Juni 2022. Setelah itu saham BAPA rebound ke atas. Semoga saja kalau dia koreksi ke bawah lagi, semoga saja 90 ini menjadi support terkuatnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 128. Ini merupakan harga kunci ya. Ini juga merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham BAPA mampu ya melanjutkan rebound-nya dan breakout di area golden ratio-nya ini, setidaknya bertahan di atas area golden ratio-nya ini di atas 128, maka peluang untuk balik arah dari downtrend saham BAPA ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 146 dan resisten yang ketiga yaitu di 167. Untuk teman-teman yang mencermati saham BAPA yang ingin masuk di saham BAPA, lihat saja ya di support pertamanya ini di 116. Apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di 116 ya. Apabila dia mantul di 116 ini, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mampu breakdown ya di 116, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya. Dan menunggu saja di support berikutnya sampai memberikan konfirmasi sinyal buy. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Itu entry pertama. Yang kedua, setelah dia mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya di atas 128, silakan teman-teman yang ada modal tambah lagi. Dan jangan lupa memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Tetapi kalau teman-teman yang suka trading harian, masuk saja secara bertahap apabila dia ada potensi melanjutkan reboundnya. Dan jangan lupa ya, ATP saja kalau sudah dapat cuan 2 atau 3%. Tetapi apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya mendukung ya, ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BAPA. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham WinAir. Saham WinAir perdagangan terakhir naik signifikan 17,46% di harga 74. Bagaimana dengan prospek saham WinAir kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Sudah korslen ke atas ya secara tegak, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya saham WinAir ini sudah bertenaga penuh ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya sudah korslen ke atas. Kalau dilihat dari volumenya semakin hari semakin tinggi ya yang berwarna hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham WinAir ini.
Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya, dan menyentuh harga dasar ya suatu saham, yaitu di harga 50. Setelah menyentuh harga 50, saham WinAir ini memberikan konfirmasi sinyal buy ya secara candle, yaitu 2 candle hijau. Itu artinya ada potensi kedepannya untuk saham WinAir ini melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham WinAir. Kalau untuk support, tentu saja di harga 50 ya. Ini harga dasarnya dari downtrendnya saham WinAir. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 96. Yang kedua yaitu di 133. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham WinAir. Apabila kedepannya ya, walaupun masih jauh, mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi ya dari downtrend-nya saham WinAir ini. Yang ketiga yaitu di 158. Untuk teman-teman yang ingin mencermati saham WinAir ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Jangan lupa untuk memasang stop loss-nya ya, setidaknya pasang saja 2 atau 3% sesuai dengan kemampuan teman-teman. Itu untuk menjaga posisi modal teman-teman ya, jangan sampai nyangkut di saham WinAir ini, takutnya dia balik lagi ke harga 50. Nanti modalnya teman-teman semuanya bisa nyangkut di saham WinAir ini. Setidaknya kalau ada stop loss, teman-teman bisa putar lagi ya di saham yang lain. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih ada dukungan ya, masih ada peluang ke depannya untuk saham WinAir ini mampu melanjutkan rebound-nya. Ingat ya, jangan lupa memasang stop loss atau trailing stop-nya. Saham PSKT perdagangan terakhir naik 15,62% di harga 74. Bagaimana dengan prospek saham PSKT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya masih mengarah ke atas ya, cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik saham PSKT ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham PSKT ini. Tetapi kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend tajam ya. Tetapi perdagangan tanggal 22 Juli 2022 saham PSKT mampu melewati SMA 50-nya. Itu artinya saham PSKT ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PSKT. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 67 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 50. Ini harga dasar ya dari downtrendnya saham PSKT. Untuk resisten yang pertama yaitu di 80. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya. Apabila kedepannya saham PSKT mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout ya di 80, maka peluang untuk balik arah saham PSKT ini sangat tinggi ya. Yang kedua yaitu di 90 dan resisten ketiga yaitu di 99. Untuk teman-teman yang mencermati saham PSKT, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap ya. Apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, di sini teman-teman silakan tambah lagi. Dan jangan lupa apabila sudah cuan cukup, bisa TP atau bisa teman-teman pasang trailing stop-nya ya untuk menjaga cuan teman-teman. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, tunggu saja di harga support pertamanya yaitu di 67. Selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk ya. Tetapi apabila dia mampu breakdown di 67, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham WSKT, takutnya dia melanjutkan downtrend tajamnya. Tetapi kalau dilihat dari indikatornya, stokastik maupun MACD-nya, ada dukungan ya, ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham PSKT. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.